Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus. Oke, di dunia aquascape kalian pasti sering dengar istilah yang namanya hard water ya, ataupun soft water. Atau bisa juga orang sebut air hard ataupun air soft. Nah, jadi sebenarnya apa itu hard water dan apa itu soft water? Apakah kita lihat dari parameter KH-nya, ataupun ataupun GH-nya, ataupun bahkan TDS-nya? Atau ada parameter lain yang dilihat untuk menentukan air itu hard atau soft? Oke, jadi gini ya, istilah hard water ataupun soft water itu sendiri sebenarnya merefer kepada jumlah kandungan mineral yang ada di dalam air ya. Yang mana biasanya mineral di dalam air ini diukur kadar kapurnya ataupun kadar karbonatnya. Yang mana biasanya lagi nih, walaupun nggak selalu ya, karbonat di air itu hadir dalam bentuk kalsium karbonat ya, ataupun CaCO3. Atau bahkan kadang ada magnesium karbonat ataupun MgCO3. Nah, jadi semakin tinggi kadar kapur di air, maka semakin hard lah air tersebut. Dan juga sebaliknya ya tentunya. Oke, jadi kadar kapur ataupun kadar karbonat itu sendiri pada air itu diukur sebagai KH ya, ataupun karbonat hardness ya. Sedangkan kadar kalsium dan kadar magnesium itu diukur sebagai GH ataupun general hardness. Jadi pada saat orang bicara mengenai hard water ataupun mengenai soft water, itu yang dimaksud adalah jumlah tinggi ataupun jumlah rendahnya kadar si KH dan kadar GH. Jadi hard water dan soft water itu dilihat dari dua macam ya sebenarnya, adalah KH dan GH-nya. Nah, kalau TDS sendiri kayak gimana, Bang? Oke. Kalau TDS itu sebenarnya juga ikut mengukur kadar ppm yang terkandung di dalam KH dan GH. Dia mengukur karbonat, mengukur Ca dan mengukur Mg juga. Dan juga mengukur kandungan padatan terlarut lainnya. Sehingga semakin hard air, maka TDS-nya juga akan semakin tinggi. Dan semakin soft air, maka TDS-nya juga akan semakin rendah, gitu ya. Nah, namun di peraquascape-an duniawi ya, istilah hard dan soft water ini sebenarnya lebih tepat kita arahkan kepada nilai KH ya, ataupun nilai karbonat hardness. Karena si tanaman dan fauna itu biasanya lebih sensitif terhadap nilai KH dibanding terhadap nilai GH. Ya, kecuali misalkan kalian breeder ikan hias ataupun breeder udang hias, terutama udang-udang yang mahal-mahal ya, kayak apa namanya, CRS ya, bukan RCS, ataupun Hinomaru, Sakura gitu-gitu segala macem. Itu biasanya untuk breeding membutuhkan nilai GH spesifik ya, nilai GH tertentu. Ataupun misalkan tanaman-tanaman tertentu kayak misalnya Rotala Sunset ataupun Daunoy itu juga biasanya membutuhkan nilai GH spesifik ya, membutuhkan GH yang agak hard, biasanya di atas 20 DGH bahkan. Untuk kedua tanaman tadi dapat tumbuh dengan optimal. Oke, jadi karena udah lebih mengerucut perihal hard water soft water, jadi kita coba bahas lebih banyak terhadap nilai KH aja ya. Jadi seperti yang gue jelasin sebelumnya, si KH ini adalah karbonat hardness, yang mana mengukur kadar karbonat ataupun kadar kapur di dalam air. Jadi dari mana asalnya kadar kapur di air ini, Bang? Nah, secara alami, air dari mata air itu akan selalu memiliki kadar kapur ya, walaupun dengan level yang berbeda-beda tentunya. Tergantung sumber mata airnya, tergantung dari si aquifer penyimpan air tersebut ya, tergantung dari jenis batuannya. Nah, sedangkan pada misalkan dari air hujan yang sehat ya, ataupun kayak air RO itu biasanya tidak memiliki kadar kapur. Sehingga nilai KH-nya itu kalau kalian ukur mungkin sekitar 0 DKH atau maksimal 1 DKH lah. Yang mana ini masuk kategori sangat-sangat soft. Nah, selain dari sumber air itu sendiri, pengaruh kadar kapur itu juga bisa dari hardscape ataupun substrat yang kita gunakan ya. Misalkan kayak dari batu seryu ataupun dari batu kapur ataupun batu gamping ya, atau dari coral chips ataupun karang jahe, pasir Bali dan beberapa jenis pasir lainnya itu dapat meningkatkan kadar kapur air aquascape kalian. Nah, jadi saat batu ataupun pasir ini ketemu dengan pH air aquascape yang notabene pH-nya itu asam ya, di bawah 7 ya. Apalagi misalkan langsung kena ke CO2 dari aquascape, dari tabung kalian, itu maka kandungan kapur dari hardscape ataupun dari substrat tadi akan luruh dan larut ke air, sehingga dapat meningkatkan nilai KH kalian ataupun membuat air kalian menjadi lebih hard. Makanya sih gue sangat kurang merekomen pakai karang jahe ataupun pakai apa namanya, batu kapur
pasir Bali untuk di aquascape karena itu dapat meningkatkan hardness. Kalau kalian nggak punya tester, nah ciri air yang KH-nya tinggi itu dapat dikenali dengan mudah. Nah, salah satu contohnya adalah dengan munculnya kerak-kerak air seperti bercak-bercak kapur putih di batas-batas air dengan kaca ya. Biasanya di air kalian, di atasnya itu di kaca pasti ada kapur-kapur putih gitu ya, bercak-bercak. Itu artinya kadar kapur kalian agak tinggi tuh di aquascape kalian. Jadi, pengaruh KH ataupun pengaruh air hard dan soft di aquascape ini terutama untuk tanaman apa sih, Bang? Kategori yang pertama itu adalah very soft water ataupun air sangat soft ya, kisaran KH 0 sampai 2 DKH. Nah, itu cocok untuk tanaman-tanaman sensitif seperti kayak Tonina, Singonanthus, Trituria blood vomit, Amania dan lain-lain. Lalu kategori yang kedua itu adalah soft water ataupun air soft. Itu kisaran 3 DKH lah ya. Ini sebenarnya batas maksimal tuh untuk tanaman sensitif yang gue sebutkan tadi sebelumnya. Jadi batas air soft itu adalah 3 DKH ya. Di bawah 3 itu soft, di atas 3 itu hard sebenarnya. Oke, kategori berikutnya yang ketiga adalah medium hard water ataupun air hard medium. Itu kisaran 4 sampai 7 DKH. Nah, tanaman-tanaman seperti kayak Donoy dan beberapa jenis Rotala itu akan optimal pada rentang KH segini. Nah, jika air kalian itu berkisar antara 2 sampai 7 DKH, itu artinya kalian udah sangat-sangat aman ya. Udah bisa menumbuhkan dengan optimal sekitar 97% lebih dari tanaman air yang tersedia di pasaran. Nah, kategori berikutnya, kategori yang keempat itu adalah hard water ataupun air hard, yaitu kisaran 8 sampai 14 DKH. Nah, pada rentang segini, tanaman-tanaman soft water yang sensitif tadi, yang gua sebutkan sebelumnya ya, itu tumbuhnya biasanya akan kerdil ya, atau bahkan tidak tumbuh sama sekali. Nah, kalau misalkan air kalian itu sedang kayak gini ya kisaran 6 sampai 12 DKH lah, maka kalian itu akan bisa menumbuhkan sekitar 90% tanaman air yang tersedia di pasaran ya. Walaupun untuk beberapa spesies itu akan kurang optimal, akan membutuhkan air yang lebih soft. Oke, kita lanjut ke kategori yang berikutnya, berarti yang kelima ya, adalah very hard water ataupun air sangat hard. Itu KH-nya di atas 14 DKH ya, 14 ke atas ataupun 20 ke atas gitulah. Nah, jika KH-nya itu udah seginian rentangnya, maka hampir semua tanaman itu akan sulit tumbuh ya, atau bahkan tidak tumbuh sama sekali. Nah, daunnya itu bisa jadi kerdil, batangnya jadi tipis, bahkan warnanya juga ikut pudar ya, yang tadinya merah jadi hijau, yang tadinya hijau jadi hijau pucet gitu ya. Hanya beberapa jenis tanaman tertentu yang bisa tumbuh dengan baik pada air sangat hard seperti ini, kayak misalkan Java Fern, lalu Anobias, Vallisneria, dan beberapa jenis Echinodorus dan Cryptocorin lainnya gitu ya. Nah, kerugian lain memiliki air yang hard ataupun air yang ber-KH-nya tinggi itu selain dari tanaman tadi ya, itu adalah CO2-nya akan sangat boros ya. Karena untuk menurunkan pH pada air yang KH-nya itu tinggi itu sangat sulit karena KH ini kan adalah buffernya pH ya. Makin tinggi KH, makin sulit merubah pH gitu ya. Sehingga kita akan butuh CO2 yang sangat-sangat kencang untuk mencapai target CO2 terlarut minimal sekitar 30 ppm. Kayak misalkan baru-baru ini pengalaman gue, di kosan gue itu KH airnya itu lebih dari 20 DKH ya. Wow. pH-nya itu juga hampir 8, sekitar 7,8 lah. Mau ngejar CO2 terlarut 30 ppm aja tuh susah bener ya. Padahal bubble counternya tuh udah kencang banget, udah nggak bisa dihitung lagi berapa bubble per second ya. Jadi tanaman di kosan gue itu sangat sulit untuk tumbuh. Dia kerdil-kerdil daunnya dan kurus-kurus dan warnanya pudar semua. Akhirnya gue harus nyampurin air RO untuk sedikit menurunkan kadar si KH-nya. Nah, tadi itu buat tanaman ya. Kalau untuk fauna gimana? Nah, sebenarnya hampir semua fauna itu akan hidup optimal pada rentang KH sekitar 1 sampai 10 DKH ya. Bahkan belasan DKH juga masih bisa bertahan sih sebenarnya. Yang paling penting itu kalian jaga nilai KH-nya selalu stabil ya, karena jika terjadi perubahan mendadak signifikan ya, misalkan si KH-nya itu berubah 3 derajat DKH lebih tinggi ataupun lebih rendah, maka si faunanya itu akan sangat stres karena dia terganggu sistem osmoregulasinya. Oke. Itu untuk fauna. Lalu untuk bakteri nitrifikasi kayak gimana Bang? Ada ngaruhnya nggak terhadap air hard atau air soft? Sebenarnya sih bakteri ini lebih kuat terhadap KH ya. Mau airnya sangat soft ataupun sangat hard, ataupun airnya sangat asam ataupun sangat basa, itu masih sangat aman untuk bakteri ya. Tapi kalau pH-nya terlalu asam, misalkan di bawah 5 ataupun di bawah 4 ya, bakteri itu sebenarnya masih bisa hidup sih, cuman kinerjanya menurun. Proses nitrifikasinya akan lebih melambat. Lalu gimana cara ngatur untuk kita bisa mendapatkan nilai KH air itu sesuai dengan keinginan? Ada beberapa cara sebenarnya, cuman yang paling sulit itu adalah untuk menurunkan KH ya.
Biasanya orang suka pakai aqua soil ya, ataupun soil khusus aquascape, kayak misalkan contohnya Ultimate Soil. Itu bisa nurunin KH sebenarnya, walaupun tidak signifikan ya, dan biasanya tidak bertahan lama, karena kemampuan buffer KH si soil itu biasanya hanya beberapa bulan aja, akan cepat habis. Jadi nggak bisa diandalin kalau dari soil doang gitu. Ada juga yang pakai HCl ya, hidrogen klorida, larutan yang sangat asam, larutan kimia yang sangat asam. Tapi gue sangat tidak rekomen pakai HCl ya. Karena misalkan kalian salah dosis, itu bisa membunuh apapun yang ada di dalam aquascape kalian. Nah, ada juga yang pakai water softener ya, dari merek-merek ternama, kayak misalkan dari Sichem, dari API, dan lain-lain ya. Sebenarnya itu bisa apa nggak sih nurunin KH? Setahu gue ya, water softener itu bukan untuk nurunin KH, tapi dia adalah nurunin GH. Karena dia hanya mengeliminir jumlah kalsiumnya, bukan mengeliminir ataupun mengurangi jumlah karbonatnya. Jadi alih-alih KH-nya yang turun, tapi GH-nya doang yang turun ya. Nah, jadi satu-satunya cara yang terbaik dan yang paling aman itu adalah mencampurkan air aquascape kalian dengan air yang kalian ketahui memiliki KH lebih rendah ya. Misalkan kayak dari air RO, reverse osmosis ya. Ataupun air kemasan mineral seperti kayak merek Cleo. Itu kan Cleo KH-nya mungkin sekitar 0-1 DKH ya. Soft banget. Atau bisa juga pakai air kemasan isi ulang lainnya ataupun merek-merek lainnya. Cuman kalian harus tetap ukur dulu KH-nya berapa ya, karena tiap merek itu bisa memiliki parameter air yang berbeda-beda. Bahkan merek yang sama kayak Aqua tuh ya, gue pernah ukur parameternya bisa beda, tapi ternyata gue lihat itu diambil dari sumber mata air yang berbeda gitu. Jadi tetap harus kalian ukur nilai KH-nya berapa sebelum kalian mencampurkannya ke aquascape kalian, sebelum kalian menurunkan air hard kalian menjadi lebih soft. Oke, itu tadi nurunin. Kalau untuk naikin kayak gimana bang? Nah, kalau untuk naikin KH itu caranya gampang banget. Tinggal kalian taruh sumber karbonat ataupun sumber kapur lainnya ke akuarium kalian ya. Misalkan dari kayak batu gamping ataupun dari karang jahe ya. Tapi untuk dosisnya kalian harus coba-coba, nggak ada patokannya, karena kadar karbonat ataupun kadar kapur dari batu gamping ataupun dari karang jahe itu berbeda-beda ya. Lalu kalau mau yang akurat, itu bisa pakai bahan kimia, kayak misalkan dari potasium bikarbonat ya, KH2CO3. Ataupun misalkan dari potasium karbonat ya, K2CO3. Dosisnya gimana? Kalau untuk KH2CO3 itu 3,5 gram, sedangkan untuk K2CO3 itu adalah 2,5 gram. Itu kalian campurkan ke 100 liter air, dan itu akan menaikkan KH sekitar 1 derajat. Nah, kalau kalian mau naikkan KH-nya kisaran 2 ataupun 3 derajat KH, ya kalian tinggal kalikan aja gramasi kimianya. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya kayak gimana bang? Ya kesimpulannya sih kalian harus tahu dulu air kalian itu KH-nya berapa ya. Setelah kalian tahu KH air aquascape kalian berapa, kalian sesuaikan dengan pemilihan tanaman di akuariumnya gitu ya. Kalau gue pribadi, gue akan ngincer KH itu sekitar soft sampai medium ya kisaran 3-4 DKH ya, karena 3-4 DKH ini bisa menumbuhkan 97% lebih tanaman dengan optimal ya. Dan juga kita bisa lebih mudah untuk mencapai target CO2 terlarut tertentu. Di atas 30 ppm itu gampang banget dapatnya kalau misalkan KH kalian sekitar 3-4. Oke, kayak gitu aja. Ingat, aquascape itu tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquaresearch, channel lengkap belajar aquascape. Be a smart scaper. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wen pamit. Ciao.